Energi. Sejauh ini, kita sudah membicarakan berbagai cara untuk meluangkan waktu dengan memilih maupun memfokuskan usahamu kemana, melakukan penyesuaian pada kalender dan gawai, serta menghalangi datangnya distraksi untuk meningkatkan perhatian. Tetapi ada cara lain yang bahkan lebih mendasar lagi untuk meluangkan waktu. Jika kamu bisa meningkatkan energi setiap hari, kamu akan mengubah saat-saat yang mungkin akan hilang karena kelelahan fisik dan mental menjadi waktu yang bisa digunakan untuk mengerjakan sorotanmu. Kamu bukan sekedar otak. Bayangkan, kamu punya sebuah baterai di dalam dirimu. Semua energimu disimpan di sana, persis seperti baterai pada ponsel cerdas maupun laptop. Ia bisa diisi sampai 100% atau dihabiskan sampai 0. Ketika bateraimu kosong, kamu mengalami keletihan total. Kamu merasa sudah diperas habis dan mungkin bahkan merasa depresif. Pada saat inilah, kemungkinan besar kamu akan terdistraksi oleh kolam tak berujung seperti di Facebook maupun email. Lalu, kamu merasa lebih buruk lagi karena kamu lelah dan kesal pada diri sendiri karena telah menyia-nyiakan waktu. Itulah saat ketika baterai kamu 0%, sangat menyebalkan. Sekarang, bayangkan bagaimana rasanya ketika bateraimu penuh. Langkahmu ringan, kamu merasa bugar, benakmu tajam, tubuhmu terasa hidup dan selalu siap siaga. Kamu bukan hanya siap untuk bersemangat, kamu siap melakukan proyek apapun. Bisakah kamu membayangkan perasaan itu? Sangat menyenangkan, bukan? Itulah 100%. Memilih satu sorotan dan memasuki setelah laser adalah inti dari meluangkan waktu. Namun, rahasia utamanya adalah energi. Tesis kami sederhana. Jika kamu punya energi, akan lebih mudah memelihara fokus dan prioritas serta menghindari reaksi terhadap distraksi dan tuntutan dari luar. Dengan baterai yang penuh, kamu punya kekuatan untuk hadir, berpikir dengan jernih, dan meluangkan waktu untuk apa yang penting. Bukan sekedar mengikuti pengaturan dasar dari apa yang ada di depanmu. Untuk mendapatkan energi yang kamu butuhkan, guna menjaga otak yang fokus dan berkinerja tinggi, kamu harus merawat tubuhmu. Tentu saja, semua orang tahu bahwa otak dan tubuh kita saling terhubung. Tetapi, sekarang ini, sudah saja menganggap bahwa otak adalah satu-satunya bagian yang penting. Ketika kita duduk di ruang rapat, mengemudi mobil, menggunakan komputer, atau mengutak-atik telepon, kita sedang hidup di dalam otak kita. Oh, tentu, jari-jari kita yang mengetuk tombol dan bokong kita yang membuat kita terpaku di kursi, tetapi seringnya tubuh hanyalah sekedar skuter Segway atau otak. Anggapan bahwa otak dan tubuh adalah entitas yang berpisah ini terbentuk sejak usia dini dan sering dikuatkan selama kita dibesarkan. Ketika kami berdua dibesarkan, kami melatih otak dengan matematika, bahasa Inggris, dan kajian-kajian sosial, serta melatih tubuh di kelas pendidikan jasmani dan tim olahraga. Dua dunia yang terpisah, otak di sini, tubuh di sana. Ketika kuliah, otak harus bekerja lebih banyak dan olahraga tidak lagi menjadi kewajiban. Ketika kami mendapat pekerjaan tetap, otak kami lebih sibuk lagi. Kalender kami lebih penuh, dan merawat tubuh menjadi lebih sulit. Jadi, kami melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Kami mencoba setiap alat dan trik yang ada untuk menjadi lebih efisien dengan otak kami. Mengesampingkan tubuh, dua dunia yang terpisah. Otak di sini, tubuh jauh di sana. Pengaturan dasar dari dunia masa kini menganggap bahwa otaklah yang mengemudikan bus. Tetapi bukan begitu keadaannya. Ketika kamu tidak merawat tubuh, otak tidak bisa melakukan tugasnya. Jika kamu pernah merasa lamban dan tidak bisa berpikir setelah makan siang, atau merasa bugar dan berpikir jernih setelah olahraga, kamu tahu apa yang kami maksud. Jika kamu menginginkan energi untuk otakmu, kamu perlu merawat tubuhmu. Namun,
Bagaimana caranya? Ada banyak sekali kajian ilmiah, buku, unggahan blog, dan narasumber di luar sana yang siap memberitahumu bagaimana cara meningkatkan energi. Jujur saja, itu bisa sangat membingungkan. Haruskah aku lebih banyak tidur atau melatih diri untuk lebih sedikit tidur? Apakah aerobik jadi cara terbaik? Atau latihan penguatan? Ketika kesepakatan ilmiah terus berubah, seperti ketika para saintis beralih dari peringatan untuk tidak makan lemak ke menganjurkannya, apa yang harus kamu lakukan? Dalam riset kami untuk menulis buku ini, kami telah menghabiskan bertahun-tahun untuk memahami semua nasihat ini, terutama mencari cara terbaik untuk membangun energi guna memberi bensin kepada otak. Pada akhirnya, kami menyadari bahwa 99% dari apa yang perlu kamu ketahui untuk meningkatkan energi sudah ada di sana. Dalam sejarah manusia, yang perlu kamu lakukan hanyalah pergi ke masa lalu dan melihatnya sendiri. Kamu dibangunkan oleh auman harimau bergigi runcing. Kamu menggosok mata dan menggaruk kepala dengan hidung. Kamu sedang terbaring ke rerumputan di tepi rimba. Cahaya pucat fajar menembus celah dedaunan. Di sisi kamu ada sebuah catatan. Hei, kamu telah tersedot mundur ke 50.000 tahun yang lalu. Perutmu keroncongan. Kepalamu terasa berkabut. Kamu butuh cappuccino dan croissant. Tetapi Italia dan Prancis belum akan diciptakan sampai berabad-abad lagi. Di suatu tempat di kejauhan, suatu ruangan lain menggema di perbukitan. Kamu memutuskan hari ini pasti akan menyebalkan. Tetapi kemudian itu tidak menyebalkan. Awalnya kamu bertemu dengan seorang pemburu bernama Ork. Ork tampak seperti manusia gua pada umumnya. Ia mengenakan penutup tubuh yang terbuat dari kulit singa gunung dan memiliki janggut yang akan membuat para pria modern merasa malu. Ork terkejut ketika melihatmu. Ia membungkuk dan mengangkat kepak batunya. Namun, setelah ia mengamati pakaian yang potongan rambutmu yang aneh, ia menyadari bahwa kamu bukan ancaman yang serius. Ork tertawa, kamu tersenyum dan suasana menghangat. Sikap Ork kasar dan baju kulit singanya perlu dikirim ke Binatu, tetapi ternyata ia pria yang sangat keren. Ia memperkenalkanmu kepada anggota sukunya dan mereka mengajakmu memungut buah beri. Jalannya sangat jauh dan pada saat matahari terbenam kamu kecapean. Kamu makan malam daging rusa bersama mereka, lalu meringkuk di bawah kulit mamut tebal yang hangat, menatap bintang-bintang dan terhanyut dalam tidur malam terbaik selama beberapa tahun terakhir. Selama beberapa minggu berikutnya, para pemburu itu mengajarkan beberapa hal dasar kepadamu. Cara membuat kapak batu sendiri, cara mengenali tanaman beracun, dan cara melambaikan tangan ke arah para pelempar tombak untuk mengejar rusa. Setiap hari, kamu berjalan berkilo-kilometer. Setiap hari kamu juga mempunyai banyak waktu untuk santai, berbagi makanan dengan orang lain, atau meluangkan waktu untuk mengasah tombak atau sekedar melamun. Tubuhmu menjadi lebih kuat sementara otakmu menjadi lebih rileks. Pada suatu malam, saat kamu dan sukumu berkemah di sebuah gua besar yang indah, kamu tersambar ilham. Hei, teman-teman, dinding ini akan menakjubkan untuk lukisan gua. Siapa mau ikut? Tentu saja tidak ada yang menjawab karena mereka tidak paham bahasa Inggris. Tetapi, kamu tidak peduli. Kamu selalu mengatakan kepada diri sendiri bahwa suatu hari kelak, kamu akan belajar melukis dan esok pagi, kamu akan meluangkan waktu untuk memulai. Selamat datang kembali ke abad 21. Jangan khawatir. Ini bukanlah anjuran untuk menjalankan diet purba. Cuma makan kacang mete atau berlari telanjang kaki dengan hanya mengenakan kulit rusa yang melindungimu dari cuaca. Kami memperkenalkan Ork kepadamu untuk satu alasan penting. Kami percaya
Ada banyak yang bisa dipelajari tentang tubuh dan otak kita dari manusia prasejarah. Pada zaman ketika dunia modern tampak gila, ingatlah bahwa Homo sapiens berevolusi untuk menjadi pemburu, bukan pengetuk layar dan penekan pensil. Manusia prasejarah memakan berbagai jenis makanan dan sering menunggu sepanjang hari. Selalu bergerak adalah norma mereka. Berjalan, berlari, dan menggendong dilakukan sepanjang hari, diiringi beberapa gerak singkat lain yang lebih berat. Namun, mereka punya banyak waktu untuk santai dan keluarga. Para ahli antropologi memperkirakan bahwa manusia purba hanya bekerja 30 jam dalam seminggu. Mereka hidup dan bekerja di komunitas yang erat dan akrab, di mana satu-satunya pilihan komunikasi adalah tatap muka. Tentu saja mereka mendapat banyak tidur. Mereka berangkat tidur ketika hari gelap dan bangun bersama terbitnya matahari. Kita adalah keturunan dari manusia purba itu, tetapi spesies kita tidak berevolusi secepat dunia sekitar kita. Itu berarti kita masih diprogram untuk gaya hidup terus bergerak, diet yang beragam tetapi berjarak relatif panjang, banyak waktu tenang, banyak waktu tatap muka, dan tidur nyenyak yang selaras dengan irama hari. Meski menyenangkan, pengaturan dasar gaya hidup dunia modern kita sama sekali berbeda. Pengaturan dasar dari kegiatan fisik kita adalah duduk. Pengaturan dasar interaksi manusia adalah dengan layar. Makanan datang terbungkus plastik, dan jam tidur seringnya disempilkan sekenanya saja sepanjang hari. Gaya hidup modern adalah sebuah kebetulan. Homo sapiens muncul di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Selama 188 tahun berikutnya, semua yang memiliki jabatan kerja yang sama, pemburu, dan hari-hari kita berlangsung seperti hari-hari Urk. Lalu, sekitar 12.000 tahun yang lalu, manusia mulai bertani dan sebagian besar dari kita menghentikan cara nomadik untuk tinggal di desa dan kota. Dibandingkan dengan kehidupan seorang pemburu, pekerjaan tani dan kehidupan desa itu buruk, bukan untuk bersantai menurun. Kekerasan dan penyakit meningkat, malangnya tidak ada kata mundur. Kita terus maju. Selama berabad-abad, kita beralih dari kayu ke bahan bakar fosil. Kita menguasai uap dan listrik. Lalu, selama 2 abad terakhir, segalanya menjadi hiruk-pikuk. Kita menciptakan pabrik, kita membuat televisi lalu terobsesi dengannya, mengubah jam tidur untuk dicocokkan dengan jam nonton TV harian. Kita menciptakan komputer, internet, dan telepon pintar. Setiap kali tidak ada kata mundur. Dunia masa kini bukanlah suatu utopia yang direncanakan oleh para jenius. Ia dibentuk secara kebetulan oleh teknologi yang telah muncul selama beberapa abad, dekade, dan tahun terakhir. Kita ini dibuat untuk jenis dunia, tetapi menjalani hidup di dunia yang lain. Di balik jam cerdas, potongan rambut terbaru, dan celana jeans desainer bantuan pabrik, kita ini adalah Urk. Jadi, bagaimana kita bisa mengisi otak dan tubuh manusia purba ketika dengan energi yang dibutuhkan untuk pekerjaan dunia modern? Di samudera nasihat yang serba membingungkan, membebani, dan terkadang saling berlawanan dari para ilmuwan, guru, kesehatan, dan para penulis buku self. Urk adalah teladanmu. Dengan hidup seperti Urk, kamu kembali ke hal-hal dasar, sedikit lebih dekat dengan gaya hidup kera yang telah berevolusi menjadi manusia, tetapi tidak kehilangan segala sesuatu yang hebat dari dunia modern. Jangan salah paham, zaman prasejarah tidak sepenuhnya menyenangkan. Urk tidak punya akses ke antibiotik atau coklat, dan ia menyikat giginya dengan ranting. Namun, jika kamu menganut beberapa aktivitas kecil seperti yang dilakukan Urk, kamu bisa mendapatkan yang terbaik dari abad ke-21 dan yang terbaik dari diri Homo sapiens purba. Bertindak seperti manusia purba untuk membangun energi.
Gagasan untuk kembali ke hal-hal dasar mengandung sebuah peluang besar, karena kehidupan masa kini sangat tidak laras dengan tubuh pemburu. Ada sebuah ruang besar untuk perbaikan. Metode dengan hasil tertinggi, yaitu metode di mana pergeseran terkecil menghasilkan manfaat terbesar, akan mengikuti prinsip-prinsip berikut. Pertama, terus bergerak. Kedua, makan makanan sehat. Ketiga, mengoptimalkan kafein. Keempat, keluar dari jaringan. Kelima, jadikan personal. Dan keenam, tidur di gua. Selanjutnya, terus bergerak. 61. Olahraga setiap hari. Menggerakkan tubuh adalah cara terbaik untuk mengisi bateraimu. Tetapi, kamu tidak memerlukan olahraga yang rumit dan panjang. Filosofi kami sederhana. Olahraga selama sekitar 20 menit. Riset menunjukkan bahwa manfaat kognitif, kesehatan, dan suasana hati yang terpenting dari olahraga bisa didapatkan hanya dalam 20 menit. Setiap hari, terangkatnya energi dari suasana hati olahraga akan bertahan selama sekitar 1 hari. Jadi, untuk merasa enak setiap hari, berolahragalah setiap hari. Sebagai tambahan bonus, kebiasaan hari akan lebih mudah untuk dipelihara dibandingkan kebiasaan yang sesekali saja. Jangan mengkhawatirkan soal kesempurnaan. Jika minggu ini kamu hanya bisa berolahraga 4 hari, 4 kali itu lebih baik daripada 3 kali. Jika hari ini kamu tidak sanggup berolahraga selama 20 menit, keluarlah selama 10 menit saja. Terkadang, berjalan atau lari untuk berenang 10 menit akan beralih menjadi 20 menit atau lebih lama lagi. Karena terasa sangat enak, sekali bergerak kamu tidak ingin berhenti. Di lain waktu, itu hanya akan menjadi 10 menit saja. Tapi itu juga keren. Itu lebih baik daripada 0 dan kamu masih mendapatkan tambahan energi. Selain itu, tindakan mengenakan perlengkapan olahraga dan pergi keluar saja sudah akan menguatkan kebiasaan, memudahkanmu memotivasi diri untuk berolahraga lebih lama pada waktu mendatang. Pendekatan, sekedar cukup. Ini membutuhkan pergeseran cara berpikir karena sebagian besar dari kita memiliki anggapan yang serupa tentang apakah sebenarnya olahraga itu. Sering anggapan ini berkaitan dengan ego kita, terlepas dari apakah kita menganggap diri sebagai pemain basket, pendaki bukit, pelaku yoga, pelari, pesepeda, perenang, atau apapun itu. Banyak dari kita yang memiliki bias terhadap aktivitas yang kita anggap olahraga yang sesungguhnya. Kurang dari itu tidaklah masuk hitungan. Bahkan, jika olahraga yang sesungguhnya itu tidak terlalu cocok dengan kehidupan kita. Budaya modern menguatkan tuntunan yang tidak realistis tentang olahraga. Perusahaan sepatu mengajak kamu untuk berbuat lebih banyak, lebih cepat, dan lebih baik. Judul majalah meneriakan metode baru untuk membentuk otot perut dan mengecilkan pinggang. Orang mengumbar tentang lari maraton dengan menempelkan stiker 26,2 di mobilnya dan tidak mau kalah. Para pelari ultramaraton menempelkan sekitar 50 dan 100 untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul kepada para pelari maraton biasa itu. Bagaimana seharusnya perasaan orang normal seperti kita tentang olahraga? Apakah olahraga hanya diperhitungkan jika kita berlatih untuk lari maraton atau menarik gerbong 18 roda dengan rantai yang digigit di mulut? Jawabannya tidak. Doakan saja para pelari ultramaraton itu, lalu acuhkan mereka. Pilihlah olahraga ringan, kecil-kecilan, setiap hari atau sedekat mungkin dengan setiap hari. Bergeser ke olahraga ringan setiap hari mungkin berarti meninggalkan hakmu untuk mengumbar kesombongan. Mungkin berarti melepaskan aktivitas ideal untuk olahraga yang benar-benar bisa kamu lakukan secara konsisten. Memang tidak mudah untuk melakukan pergeseran mental ini. Kami tidak bisa melakukannya untukmu, tetapi kami bisa memberi izin kepadamu. Kamu boleh tidak sempurna,
Manfaat olahraga bagimu jauh lebih penting daripada caramu berolahraga. 62. Susuri trotoar. Kita dilahirkan untuk berjalan. Di dalam sejarah evolusi manusia, kemampuan untuk berjalan tegak sebenarnya muncul sebelum otak besar, otak berpikir kita. Tetapi di dunia modern, kita memasuki pengaturan dasar untuk berkendara. Bagi sebagian besar dari kita bisa pergi kemanapun dengan mobil, bus, atau kereta api, dan membuat kita mudah tidak berjalan. Pengaturan dasar ini merampok peluang besar untuk menimba energi. Dari segi teknis, berjalan benar-benar bagus untukmu. Laporan-laporan dari Harvard dan Mayo Clinic menunjukkan bahwa berjalan membantumu menurunkan berat tubuh, menghindari penyakit jantung, mengurangi risiko kanker, menurunkan tekanan darah, menguatkan tulang, dan memperbaiki suasana hati melalui pelepasan endorfin pereda nyeri. Praktisnya, berjalan adalah obat ajaib. Berjalan membantu meluangkan waktu yang bisa kamu gunakan untuk berpikir, melamun, atau bermeditasi. John sering menggunakan saat berjalan untuk merencanakan dan memikirkan sorotannya. Terkadang, ia mulai mengarang bab baru, unggahan blog, atau kisah di kepalanya. Tetapi saat berjalan tidak harus menjadi saat zen. Kamu bisa mendengarkan podcast atau buku audio sambil berjalan. Kamu bahkan bisa berbincang di telepon. Berjalan setiap hari tidak harus menjadi tugas yang harus dilakukan. Cobalah menggunakan berjalan sebagai pengganti mode angkutanmu. Jika jaraknya terlalu jauh, mungkin kamu bisa berjalan di sebagian perjalanan. Turunlah dari bus atau kereta api, atau perhatian lebih awal dan selesaikan sisa perjalanan dengan berjalan kaki. Lain waktu, ketika kamu mengemudi ke suatu tempat yang area parkirnya luas, lewatkan tempat parkir yang sempurna dan pilih untuk memarkir di tempat terjauh. Jika kamu mengubah pengaturan dasar dari mengemudi setiap kali mungkin, berjalan setiap kali mungkin, kamu akan menemukan peluang di mana-mana. Secara umum, mungkin berjalan adalah bentuk olahraga yang paling sederhana dan mudah di dunia. Namun, walaupun mudah, ia sangat berguna untuk mengisi bateraimu. Mengutip kembali kata-kata Nancy Sinatra, kakimu dibuat untuk berjalan, dan hanya itu yang harus mereka lakukan. 63. Tidak memudahkan diri. Baiklah, berjalan ke semua tempat, seperti yang kami nasihatkan di taktik sebelumnya, memang tidak memudahkan, tetapi itu disengaja. Menurut kami, memilih ketidakmudahan adalah cara bagus untuk mendapat peluang berolahraga di luar pusat kebugaran. Kamu hanya perlu bersedia mengatur ulang pengaturan dasarmu dari mencari kemudahan menjadi mencari energi, seperti masak sendiri, memilih tangga, gunakan koper tanpa roda. Tentu saja, kami harus mengatakan bahwa kami sendiri munafik. Kami mencintai kemudahan, mulai dari aplikasi pengantaran barang sampai lift dan mobil. Kami tidak menganjurkan kamu untuk menolak semua kemudahan kehidupan modern secara menyeluruh. Hanya saja, sesekali kamu perlu mengatakan tidak dan menjadikan kemudahan itu sebagai pilihan yang disadari, alih-alih sekedar pengaturan dasar yang otomatis dari cara hidup. 64. Sisipkan olahraga super singkat. Terkadang, hal-hal yang kelihatannya terlalu bagus kalau benar-benar terjadi, ternyata memang bagus dan benar. Itu sebabnya kami adalah penggemar latihan interval berintensitas tinggi. Suatu olahraga yang menekankan kualitas di atas kuantitas. Pada latihan interval berintensitas tinggi, atau kami sebut olahraga super singkat, kamu menjalankan serangkaian gerakan yang singkat tetapi intens. Kamu bisa memilih latihan berat tubuh seperti push up, pull up, dan lompat jongkok. Kamu bisa lari cepat. Kamu bisa angkat beban.
dan kamu bisa menyelesaikan sebuah latihan yang benar-benar hanya 5 atau 10 menit. Bagian terbaiknya adalah latihan super singkat ini benar-benar membangkitkan energi dan bukan sekedar pengganti olahraga sesungguhnya yang hemat waktu. Malah sebenarnya ada bukti bahwa secara keseluruhan latihan intensitas tinggi lebih baik daripada latihan singkat sedang yang lebih panjang yang kita anggap perlu. Meringkas beberapa kajian ilmiah yang baru, New York Times berkata, sekitar 7 menit latihan yang relatif intens bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada latihan ringan selama 1 jam atau lebih. Manfaat yang lebih besar dalam waktu yang lebih sedikit, tanpa biaya, tanpa peralatan, ini benar-benar terdengar too good to be true. Latihan semacam ini memang masuk akal dalam konteks dunia org. Kamu akan mudah membayangkan org mengangkat, mendorong, memanjat, dan menarik saat ia pulang dari perburuan yang sukses atau mendaki ke puncak untuk mendapat pandangan yang lebih bagus. Olahraga super singkat tidak boleh menjadi satu-satunya olahraga yang kamu lakukan, tetapi ini cara yang tepat untuk mengisi bateraimu. Jika kamu ingin mencobanya, berikut adalah 2 pilihannya. Pertama, olahraga 7 menit. Berdasarkan sebuah artikel pada 2013 di Health and Fitness Journal yang dikeluarkan oleh American College of Sport Medicine dan dipopulerkan oleh New York Times, olahraga 7 menit menggabungkan 12 latihan yang sederhana, cepat, dan telah terbukti secara ilmiah dalam suatu rangkaian yang hanya berlangsung selama 7 menit. Kamu bahkan tidak harus berpikir ketika melakukannya. Ada aplikasi yang menuntun gerakanmu. Lihat rekomendasinya di marketingbook.com. Olahraga 3x3 ala John. Atau kamu bisa seperti John dan berlatih lebih sederhana lagi. 3 kali seminggu, lakukan 3 langkah berikut. Pertama, sebanyak mungkin push up sekaligus, lalu istirahat 1 menit. Sebanyak mungkin jongkok sekaligus, lalu beristirahat 1 menit. Ketiga, sebanyak mungkin angkat beban sekaligus, lalu istirahat 1 menit. Agar tidak bosan atau jika latihan ini awalnya terlalu sulit, cobalah dengan berbagai variasi. Misalnya, lakukan setengah push up jika push up bisa terlalu sulit. Atau tingkatkan latihan jongkok di atas 1 kaki jika versi standar menjadi terlalu mudah. Carilah saja variasi push up, variasi jongkok, variasi pull up di internet untuk mendapat ide. Makan makanan sehat. 65. Makan seperti seorang pemburu. Taktik ini adalah penghormatan dan ringkasan dari pahlawan kami, Michel Pollan, seorang penggemar makanan dan pengarang. Di buku terlarisnya, In Defense of Food, Pollan membahas pertanyaan yang dianggap sangat rumit dan membingungkan tentang apa yang harus dimakan manusia agar sehat secara maksimal. Kami sudah membaca buku-buku Pollan dan mencoba nasihatnya. Dan terkutuklah jika itu tidak mempan. Makan makanan sehat seperti sayuran, kacang-kacangan, ikan, dan daging menciptakan perbedaan yang sangat besar di tingkat energi kami. Bagaimanapun, tubuh manusia berevolusi untuk makan makanan sehat, jadi tidak mengejutkan bahwa mesinmu bekerja lebih baik ketika kamu memberinya bahan bakar yang ia harapkan. 66. Jadikan piringmu seperti alun-alun. Satu teknik sederhana untuk menjaga agar makan besarmu tetap ringan dan membangkitkan energi adalah menaruh salad duluan di piringmu, lalu baru tambah segala sesuatu yang lain di sekitarnya. Ini seperti alun-alun di tengah kota New York. Kamu mencadangkan sebagian besar wilayah untuk tanaman hijau sebelum melakukan pengembangan di bagian tepinya. Lebih banyak salad berarti lebih sedikit makanan berat dan kemungkinan besar lebih banyak energi sesudah makan.
67. Tetaplah lapar. John, pengaturan dasar modern adalah terus-menerus makan 3 kali makan besar sehari ditambah cemilan untuk mencegah agar kamu tidak terlalu lapar. Tetapi ingat, Oak adalah seorang pemburu. Ia tidak akan makan kecuali ia sudah mengumpulkan, menangkap, atau membunuh makanannya. Bisakah kamu membayangkan pergi untuk mengumpulkan buah beri atau berburu banteng setiap pagi, siang, dan malam, ditambah saat-saat diantaranya ketika gula darahmu mulai terasa rendah? Intinya, hanya karena kita bisa makan sepanjang waktu, itu tidak berarti kita harus makan sepanjang waktu. Meski kita cukup beruntung hidup di dunia mana makanan berlimpah, tubuh kita masih sama dengan tubuh Oak, berevolusi untuk bertahan hidup dan berkembang di dunia yang langka makanan. Puasa yang terputus-putus telah menjadi tren baru, tetapi ada banyak alasan untuk mencobanya. Terlepas dari anjuran Beyonce dan Benedict Cumberbatch, makanan terasa lebih enak ketika kamu lapar dan ada beberapa manfaat kesehatan dari puasa. Kesehatan kardiovaskuler, usia panjang, perkembangan otot, dan bahkan mungkin penurunan risiko kanker. Namun, dalam soal membangkitkan energi dan meluangkan waktu, ada satu manfaat yang lebih besar dari semua itu. Puasa menjernihkan pikiran dan menajamkan otak yang sangat bagus untuk tetap fokus pada prioritasmu. Sudah 2 tahun aku mempraktikkan puasa terputus-putus yang sebenarnya hanya nama genit terkadang tidak makan. Pada mulanya, rasa lapar terasa mengganggu. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, aku terbiasa dengan bagaimana rasanya menjadi lapar dan menemukan bahwa itu membuatku menemukan cadangan energi mental yang baru. Ini terutama berguna sebagai bagian dari rutinitas pagi ketika aku bangun dan bekerja selama 4 atau 5 jam untuk sorotanku. Jangan khawatir, aku tidak menganjurkan puasa selama berhari-hari. Ini hanya soal melewatkan 1 kali makan besar atau bahkan melewatkan 1 kali cemilan saja. Tentu saja, tidak seorang pun ingin menjadi orang yang muncul di makan siang atau makan malam ulang tahun dan hanya memesan segelas air jeruk nipis. Tetapi temanku, Kevin, memperkenalkan sebuah metode puasa yang cocok dengan kehidupan normal. Ia akan makan malam lebih awal, lalu melewatkan sarapan, dan makan besar di jam makan siang. Puasanya berlangsung sekitar 16 jam dan kamu bisa sesekali melakukannya tanpa dianggap aneh oleh orang lain. 68. Mengemil seperti balita. Jack, anak balita menjadi rewel ketika lapar. Sebagai orang tua, aku telah sering melihatnya. Oh, bahkan terlalu sering. Namun, itu bukan kesalahan si anak. Memang sulit bagi seorang anak berusia 3 tahun untuk bertahan dari makan siang sampai makan malam tanpa mengemil. Malah sebenarnya, ini juga sulit bagi banyak orang dewasa. Sejujurnya, aku sendiri sering menjadi lapar dan kesal tanpa menyadarinya. Jadi, tidak seperti John yang menghindari cemilan, aku menganggap cemilan yang teratur sebagai hal yang baik. Malah sebenarnya, aku agak fanatik cemilan. Aku selalu membawa 2 batang granola di ranselku untuk berjaga-jaga. Aku bahkan menyesuaikan jadwal program desain sprint untuk meluangkan waktu mengudap cemilan. Soal mengemil, aku pikir ada 2 hal yang penting. Memilih cemilan berkualitas tinggi dan mengemil ketika tubuh dan otakmu membutuhkannya, bukan hanya karena iseng. Agar bateraimu tetap penuh, berpura-puralah bahwa kamu seorang anak balita, atau lebih tepatnya, orang tua dari anak balita. Waspadai perasaan mudah kesal dan frustasi, dan siapkan obat yang bergizi. Ketika kamu berangkat kerja pada pagi hari,
Kemaslah sebutir apel atau sekantung campuran kacang-kacangan. Jika kamu lapar dan tidak membawa bekal, carilah makanan yang sehat. Alih-alih makanan instan yang tidak sehat, kamu tidak akan memberikan sekantung keripik kentang kepada anakmu yang baru berusia 3 tahun agar ia tetap bertenaga sampai jam makan siang. Kamu harus memperlakukan dirimu dengan kepedulian yang sama. Orang dewasa juga manusia. 69. Jalankan rencana coklat hitam. Gula menyebabkan sugar high, dan sugar high menyebabkan sugar crush. Sebagian besar orang tahu bahwa menghindari makanan bergula adalah cara yang bagus untuk memelihara energi, tetapi mari kita akui, menolak makanan penutup itu sangat sulit. Jadi, jangan berhenti. Geser saja pengaturan dasarmu. Perbolehkan dirimu memakan makanan penutup selama itu adalah coklat hitam. Coklat hitam selalu mengandung lebih sedikit gula dibandingkan dengan makanan manis yang lain, jadi kamu tidak akan terlalu mengalami sugar crush. Banyak kajian menunjukkan bahwa coklat hitam bahkan memiliki manfaat kesehatan. Karena ia kaya serta lezat, kamu tidak harus memakannya dalam jumlah banyak untuk memuaskan hasratmu. Singkatnya, coklat hitam sangat menakjubkan dan kamu harus lebih sering memakannya. Mengoptimalkan kafein. Kita mudah tersangkut di pengaturan dasar kafein. Misalnya menuang kopi setiap kali kamu berhenti bekerja untuk meregangkan tubuh. Kafein adalah bahan yang candu, jadi kamu perilaku otomatis yang kecil. Misalnya minum secangkir kopi hanya agar punya alasan untuk berdiri dan meninggalkan meja kerja. Dapat segera menjadi kebiasaan yang menguat sendiri secara kimiawi. Kami bukan menghakimi, kami sendiri pengguna kafein. Sebagaimana sebagian besar manusia, tetapi kafein sangat kuat dan karena ia punya efek langsung pada energimu, kamu harus meminumnya dengan niat yang sungguh disadari, alih-alih otomatis. Kami mulai lebih banyak berpikir tentang kafein setelah bertemu dengan Ryan Brown. Ryan sangat serius tentang kopi, begitu seriusnya sehingga ia pergi keliling dunia mencari biji kopi yang sempurna. Memulai perusahaan pengiriman kopi sendiri, bekerja untuk raja kopi kelas atas Tom Don dan Blue Bottle, dan bahkan menulis buku tentang kopi. Ryan juga serius tentang cara ia meminum kopi. Selama bertahun-tahun, ia mempelajari setiap artikel dan kajian akademik yang harus tentang kafein, berusaha mengoptimalkan tingkat energinya dengan mencari tahu saat terbaik untuk meminum setiap cangkir kopi. Seperti yang biasa ia bayangkan ketika ia menawarkan untuk membagikan apa yang telah ia temukan, kami sangat bersemangat mendengarkannya. Ryan mengatakan bahwa untuknya memaksimalkan energi dimulai dengan sedikit memahami cara kerja kopi. Bagi otak, molekul kafein sangat mirip dengan molekul yang bernama adenosina, yang pekerjaannya adalah memberitahu otak untuk melambat dan merasa mengantuk atau gugup. Adenosina sangat membantu di malam hari ketika kamu bersiap untuk tidur. Tetapi ketika adenosina membuat kita mengantuk di pagi atau sore hari, biasanya kita langsung mencari kafein. Ketika kafein muncul, otak berkata, "Hei tampan." Dan kafein mengikat ke reseptor-reseptor tempat seharusnya adenosina melekat. Adenosina hanya dibiarkan mengapung di sekelilingnya. Akibatnya, otak tidak mendapatkan sinyal mengantuk. Yang menarik adalah ini. Secara teknis kafein tidak meningkatkan energimu. Ia hanya menghalangimu mengalami kemerosotan energi akibat kantuk yang berasal dari adenosina. Namun, sekali kafein memudar semua adenosina yang masih berkeliaran siap untuk merebut tempatnya. Jika kamu tidak mengisi ulang kafeinmu, kamu bisa ambruk.
Dengan berjalannya waktu, tubuhmu semakin menyesuaikan diri dengan kafein dengan menghasilkan semakin banyak adenosina untuk mengimbangi kandungan kafein. Inilah sebabnya jika biasanya kamu mengonsumsi banyak kafein, kamu akan merasa lebih gugup dan sakit kepala ketika kamu tidak meminumnya. Mengetahui semua ini, Rian menciptakan sebuah sistem yang sempurna yang memungkinkannya untuk menikmati sebanyak mungkin kopi, memelihara kestabilan energi, dan tidak melelahkan sarafnya atau mengganggu tidurnya. Formula pribadinya yang didukung oleh sains dan dibuktikan oleh pengalaman luar biasa sederhana. Pertama, bangun tanpa kafein. Kedua, minum cangkir pertama antara pukul 10:30 dan 10:30. Minum cangkir terakhir setelah pukul 1:30 dan 1:30. Hanya itu, rata-rata Rian hanya minum 2 atau 3 cangkir kopi sehari. Bayangkan, dia adalah orang yang menulis buku tentang kopi. Ia mencintai kopi, tetapi ia juga tahu kalau ia meminum kopi lebih banyak atau lebih awal atau terlalu larut, ia akan memiliki lebih sedikit energi. Jadi, ia membatasi asupannya dan menikmati setiap hirupan kopinya. Jika Rian sudah melakukan semua kerja keras itu, kita tinggal mengikuti saja jadwal yang sama. Tidak secepat itu. Ia memperingatkan bahwa tidak ada satu formula yang cocok untuk semua orang. Setiap orang memproses dan bereaksi terhadap kafein dengan cara yang sedikit berbeda, tergantung pada metabolisme, ukuran tubuh, toleransi, bahkan DNA. Tentu saja, kami memutuskan untuk mencobanya sendiri. Apa yang mempan bagi John tidak selalu mempan bagi Jack, dan sebaliknya. Kami harus menyesuaikan formula kami sendiri, tetapi itu memang pantas untuk dilakukan. Kami berdua berakhir dengan energi yang lebih stabil sepanjang hari. Kami menganjurkanmu untuk bereksperimen dengan taktik berikut dan seperti semua taktik di buku ini. Buat catatan untuk melacak hasilnya. Siapkan saja masa penyesuaian selama 3-10 hari sambil menikmati perasaan gugup saat tubuhmu menyesuaikan diri. 70. Bangun sebelum kamu memasok kafein. Pada pagi hari, tubuhmu menghasilkan banyak kortisol secara alami. Ia adalah hormon yang membantumu untuk bangun. Ketika kortisol sedang tinggi, kafein tidak berbuat banyak untukmu. Untuk sebagian besar orang, kortisol berada di titik tertinggi antara pukul 8 dan 9. Jadi, untuk mendapatkan energi pagi yang ideal, cobalah minum secangkir kopi pertama pada pukul 9:30. 71. Teguk kafeinmu sebelum kamu ambruk. Hal yang rumit dari kafein adalah kamu sudah terlambat jika baru meminumnya setelah mengantuk. Adenosina sudah merekat di reseptor otak dan sulit untuk mengusir perasaan lemas itu. Izinkan kami ulangi karena ini adalah sebuah rincian yang penting. Jika kamu menunggu mengantuk dulu baru meminumnya, itu sudah terlambat. Jadi, sebaiknya pikirkan kapan biasanya energimu menurun. Bagi sebagian besar kita, biasanya sesudah makan siang, dan minumlah kopi. Minum berkafeinlah pilihanmu. 30 menit sebelumnya atau pilihan lainnya. 72. Cobalah tidur siang dengan kafein. Salah satu cara yang sedikit rumit tapi menunjukkan hasil besar dalam pemanfaatan mekanisme kafein adalah dengan menunggu sampai kamu merasa lelah atau mengantuk. Minum kopi lalu segera tidur sejenak selama 15 menit. Kafein membutuhkan beberapa waktu untuk diserap ke dalam aliran darah dan mencapai otak. Selama tidur siang yang singkat itu, otak melepaskan adenosina. Ketika kamu bangun, reseptor otak sudah kosong dan kafein baru saja muncul. Kamu segar, baterai sudah penuh kembali dan siap untuk bereaksi. Kajian menunjukkan bahwa tidur siang dengan kafein meningkatkan kinerja kognitif dan ingatan.
lebih dari kopi dan tidur sejenak secara sendiri-sendiri. 73. Pelihara kestabilan energi dengan teh hijau. Untuk memelihara kestabilan energi sepanjang hari, cobalah menggantikan dosis besar kafein dengan dosis kecil yang lebih sering. Teh hijau adalah pilihan yang bagus. Cara termudah dan termurah untuk menjalankan percobaan ini adalah membeli sekotak kantung teh hijau dan cobalah mengganti setiap 1 cangkir kopi dengan 2 atau 3 cangkir teh. Ini akan menjaga tingkat energimu lebih konsisten dan stabil sepanjang hari. Menghindari pasang surut energi yang kamu dapatkan dari sesuatu yang mengandung kafein dalam jumlah tinggi, misalnya kopi. 74. Gunakan tenaga turbo untuk sorotanmu. Hidup ini mirip dengan permainan video Mario Kart. Kamu harus menggunakan tenaga turbomu secara strategis. Perhitungkan jam pasokan kafeinmu agar kamu berenergi tepat ketika memulai sorotanmu. Kami berdua menerapkan teknik ini dengan cara sederhana yang sama. Kami membuat secangkir kopi tepat sebelum kami duduk untuk menulis. 75. Kenali panggilan terakhirmu. Teman Jack, Camille Fleming, adalah seorang dokter keluarga yang melatih para dokter magang di Swedish Hospital di Seattle. Salah satu keluhan yang paling sering ia dengar dari pasien segala usia adalah kesulitan tidur. Pertanyaan pertama yang ia ajukan kepada mereka, pertanyaan yang ia ajarkan kepada siswa magangnya adalah, berapa banyak kafein yang Anda konsumsi dan kapan? Sebagian besar orang tidak bisa menjawabnya. Beberapa lainnya mengatakan sesuatu seperti, "Oh, bukan itu yang membuat saya susah tidur. Saya terakhir minum kopi pukul 4. Yang tidak disadari oleh sebagian besar orang adalah separuh kadar kafein dalam darah bertahan selama 5-6 jam. Jadi, jika rata-rata orang minum kopi pukul 4 sore, separuh dari kafein sudah hilang dari aliran darah pada jam 9 atau 10 malam. Tetapi, separuhnya lagi masih ada di sana. Paling sedikit, beberapa kafein masih menghalangi beberapa reseptor adenosina selama berjam-jam setelah minum kopi, dan kemungkinan besar mengganggu tidurmu. Pada gilirannya, itu mengganggu energi pada keesokan harinya. Kamu harus bereksperimen sendiri untuk menentukan panggilan terakhir untuk kafein. Tetapi, jika kamu sulit tidur, kemungkinan besar panggilan terakhir itu seharusnya lebih dini daripada yang kamu pikir. Cobalah sendiri dengan memundurkannya semakin dini dan hentikan apakah dan kapankah kamu menjadi lebih mudah tidur. 76. Putus hubunganmu dengan gula. Bukan rahasia lagi bahwa banyak minum berkafein juga sangat manis. Minuman ringan seperti Coke dan Pepsi dan minuman manis seperti Snapple Tea dan Starbucks Mocha, belum lagi minuman energi seperti Red Bull, Mocha Boost, dan Pepsico Juice. Meskipun gula memberi dorongan energi yang langsung, kami tidak perlu memberitahumu bahwa energi yang dihasilkan tidak bertahan lama. Kami realistis dan kami tidak akan menganjurkanmu menghapus gula secara total dari dietmu. Tetapi, kami menganjurkanmu untuk memisahkan kafein dari gula. Keluar dari jaringan. 77. Pergi ke hutan. Sejak 1982, pemerintah Jepang telah menganjurkan sebuah praktik yang bernama Shinrin-yoku, yang bisa diterjemahkan sebagai mandi hutan atau lebih sederhananya menghirup atmosfer hutan. Kajian tentang Shinrin-yoku menunjukkan bahwa paparan hutan sejenak saja akan menurunkan stres, denyut jantung, dan tekanan darah. Itu tidak hanya di Jepang. Sebuah kajian pada 2008 oleh University of Michigan membandingkan kinerja kognitif dari orang yang baru saja berjalan di kota
dengan orang yang baru saja berjalan di taman. Mereka yang telah berjalan di alam memiliki kinerja 20% lebih baik. Jadi, sedikit saja paparan kepada alam bisa membuatmu jauh lebih tenang dan tajam. Bagaimana ini bisa terjadi? Penjelasan yang terbaik kami temukan dari Cal Newport di dalam buku Deep Work. Ketika berjalan di alam, kamu terbebaskan dari kewajiban untuk mengarahkan perhatian karena lebih sedikit tantangan yang harus dihadapi dalam mencari jalan, dan mengalami cukup banyak rangsangan menarik yang menyibukkan benak untuk menghindari perlunya mengarahkan perhatian secara aktif. Keadaan ini memungkinkan kita mengisi ulang sumber daya waktu untuk memfokuskan perhatian. Dengan kata lain, hutan mengisi ulang baterai di otakmu. Ini kedengarannya mirip dengan leluhur Oak kita. Apapun penjelasannya, ini patut dicoba dan kamu tidak harus mendaki puncak Pasifik. Kamu bahkan tidak membutuhkan hutan. Sepertinya manfaatnya bisa dapatkan dengan setiap lingkungan alam. Coba saja meluangkan beberapa menit di taman dan perhatikan apa yang dilakukan terhadap energi mentalmu. Jika kamu tidak bisa pergi ke taman, melangkahlah saja keluar untuk menghirup udara segar. Bahkan, jika kamu hanya bisa membuka jendela, kami percaya kamu akan merasa lebih baik. Tubuh pemburu kita merasa lebih hidup ketika berada di luar rumah. 78. Siasati diri untuk bermeditasi. Manfaat meditasi sudah terdokumentasikan dengan baik. Meditasi mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, mengisi baterai otak, dan meningkatkan fokus. Namun, ada masalah di sini. Meditasi itu sulit, dan mungkin kamu merasa agak konyol melakukannya. Kami mengerti. Kami masih merasa malu ketika membicarakan meditasi. Masalah sebenarnya, sekarang ini, di saat kami mengetik kalimat ini, kami juga merasa malu. Tetapi, meditasi sendiri bukan hal yang memalukan. Meditasi adalah pelega bagi otakmu. Bagi manusia, berpikir adalah pengaturan dasar. Pada sebagian besar waktu, itu hal yang baik. Tetapi, dengan terus-menerus berpikir, berarti otakmu tidak pernah mendapat istirahat. Ketika kamu bermeditasi, alih-alih terhanyut secara pasif oleh arus pikiran, kamu tetap tenang dan memperhatikan pikiran itu. Itu melambatkan mereka serta memberi waktu istirahat kepada otak. Jadi baiklah, meditasi adalah istirahat bagi otak, tetapi anehnya, meditasi juga senam bagi otak. Tetap tenang dan memperhatikan pikiran memang menyegarkan, tetapi ironisnya itu juga kerja keras. Tindakan melambatkan dan memperhatikan pikiran adalah pengeluaran tenaga yang membuat kamu merasa segar, persis seperti yang dilakukan olahraga. Malah sebenarnya, efek dari meditasi mirip dengan efek dari olahraga. Kajian menunjukkan bahwa meditasi meningkatkan ingatan dan kemampuan untuk memelihara fokus. Meditasi bahkan membuat bagian otak lebih tebal dan kuat, persis seperti olahraga membangun otot. Tetapi, seperti yang telah kami katakan, meditasi adalah kerja keras. Tidak seperti olahraga, hasilnya tidak kasat mata dari luar. Korteks otakmu mungkin menebal, tetapi kamu tidak bisa bermeditasi untuk membentuk otot perut. Kami juga mengenali bahwa mencari waktu untuk menghentikan segala yang sedang kamu lakukan untuk duduk dan memperhatikan pikiran akan sangat sulit ketika ada jutaan hal yang harus kamu lakukan. Tetapi, energi, fokus, dan ketenangan mental yang kamu dapatkan dari meditasi sebenarnya membantumu meluangkan waktu untuk hal yang harus dilakukan. Jadi, inilah nasihat kami tentang meditasi. Pertama, kami tidak akan memberitahu bagaimana cara bermeditasi.
Kami bukan pakarnya, tetapi ponsel cerdasmu bisa menjadi pakar. Untuk memulai, gunakan sebuah aplikasi meditasi terbimbing. Kedua, menyasar target yang rendah. Sesi meditasi selama 3 menit saja dapat meningkatkan energimu. 10 menit akan luar biasa. 3. Kamu tidak harus duduk dalam posisi lotus. Cobalah meditasi terbimbing sambil menumpang bus, berbaring, berjalan, berlari, atau bahkan makan. 4. Jika kata meditasi terasa tidak nyaman bagimu, sebut saja dengan nama lain, misalnya saat tenang, istirahat, berhenti sejenak, mengambil rehat, atau melakukan headscapes. 5. Beberapa orang mengatakan meditasi hanya berlaku jika kamu melakukan tanpa bantuan dan dalam waktu yang panjang. Orang-orang itu brengsek. Jika mempan bagimu dan kamu senang, kamu bisa terus melakukan sesi singkat meditasi terbimbing untuk selamanya. 79. Tinggalkan headphone di rumah. Headphone memang menakjubkan. Mungkin kita menyepelekannya, tetapi ia membantu kita mendengarkan apapun, dimanapun, di dalam privasi total, dan di luar biasa menakjubkan. Kamu bisa membawa Malcolm Gladwell ketika kamu berlari kecil, memutar Joan Jett sambil bekerja, atau mendengarkan podcast Dongeng dan Dragon sambil duduk di pesawat udara yang penuh sesak. Tak ada yang tahu apa yang sedang kamu dengarkan. Itu adalah semesta kecilmu sendiri dalam kualitas suara stereo. Jadi, tentu saja banyak kehidupan modern yang dihabiskan dengan mengenakan headphone untuk mengisi hari-hari yang sepi tanpa mendengarkan sesuatu. Namun, jika kamu mengenakannya setiap kali kamu bekerja, berjalan, berolahraga, atau melakukan perjalanan, otakmu tidak pernah mendapatkan keheningan. Bahkan, album musik yang sudah kamu dengar sejuta kali tetap membuat pikiranmu bekerja. Musik, podcast, atau buku audio mencegah kebosanan, tetapi kebosananlah yang menciptakan ruang untuk berpikir dan fokus. Istirahatlah dan tinggalkan headphone-mu di rumah. Dengarkan saja suara lalu lintas, atau ketukan di papan ketikmu, atau langkah kakimu di trotoar. Tolaklah godaan untuk mengisi ruang yang kosong. Kami tidak mengatakan bahwa kamu harus sepenuhnya meninggalkan headphone. Itu akan sangat munafik, karena kami sendiri menggunakan hampir setiap hari. Namun, sesekali libur dari headphone selalu 1 hari atau bahkan 1 jam adalah cara yang mudah untuk menghadirkan sedikit keheningan dalam harimu dan kesempatan kepada otak untuk mengisi baterai. 80. Rehat yang sesungguhnya. Saat sedang berhenti bekerja, kita selalu tergoda untuk mengecek Twitter, Facebook, atau aplikasi kolam tak berujung lainnya. Tetapi, jenis rehat seperti ini tidak memperbarui atau merilekskan otak. Ketika kamu melihat berita yang menyedihkan atau foto teman yang membuat kamu iri, kamu malah merasa lebih stres. Alih-alih meredakan stres, jika kamu bekerja di meja kerja, rehat di kolam tak berujung membuat kamu melekat di kursi dan menjauh dari kegiatan yang menghasilkan energi, misalnya bergerak berkeliling atau bicara dengan orang lain. Jadi, cobalah rehat dari layar, memandang keluar jendela, berjalan sejenak, makanlah cemilan, atau bicara dengan seorang. Jika pengaturan dasarmu adalah mengecek kolam tak berujung, kamu harus mengubah kebiasaan itu. Seperti yang telah kami perhatikan, mengubah kebiasaan tidaklah mudah. Kami telah menemukan bahwa taktik rintangan yang telah kamu baca akan dapat membantu. Telepon yang bebas distraksi, keluar dari situs yang bikin ketagihan, dan menjauhkan mainan ketika kamu sudah selesai bermain.
sekali kamu mencoba untuk benar-benar rehat, kami rasa kamu akan sangat menyukainya. Dengan lebih banyak energi, akan lebih mudah kembali ke setelan laser dan mempertahankan fokus di sorotanmu. Jadikan personal. 81. Luangkan waktu untuk kelompokmu. Kita semua, bahkan yang paling introvert sekalipun, telah diprogram untuk membutuhkan koneksi dengan manusia lain. Seharusnya ini tidak mengejutkan. Bagaimanapun, ork tinggal di satu suku yang beranggotakan 100-200 orang. Manusia berevolusi untuk tumbuh di komunitas yang erat. Namun, pada masa kini, waktu untuk bertatap muka bisa sulit didapatkan. Jika kamu tinggal di kota, mungkin kamu melihat lebih banyak manusia dibandingkan yang ork lihat sepanjang hidupnya. Tetapi berapa banyak dari mereka yang kamu ajak bicara? Dan berapa banyak dari perbincangan itu yang bermakna? Ini ironi yang kejam dari kehidupan modern. Kita dikelilingi orang-orang, tetapi lebih terasing daripada sebelumnya. Ini soal besar, terutama jika kamu mempertimbangkan penemuan dari sebuah kajian dari Harvard selama 75 tahun tentang studi of adult development. Orang yang memiliki relasi yang kuat memiliki kecenderungan untuk menjalani kehidupan yang panjang, sehat, dan memuaskan. Kami bukan mengatakan bahwa bicara dengan orang asing di antrean toko akan membantumu hidup sampai usia 100 tahun. Tetapi, meluangkan waktu untuk bertatap muka dengan orang bisa menjadi pendorong energi yang sangat besar. Bahkan, pada abad ke-21 pun, kamu punya suku. Jika kamu bekerja di sebuah kantor, kamu punya rekan-rekan kerja, di keluarga, mungkin kamu punya kakak adik, orang tua, anak-anak, atau orang penting lainnya. Kamu mempunyai teman-teman. Tentu saja, orang ini mungkin menjengkelkan atau terkadang membuatmu frustasi. Tetapi, sering meluangkan waktu bersama mereka akan membangkitkan energi. Ketika kami mengatakan meluangkan waktu, maksud kami adalah benar-benar berbincang dengan suaramu, bukan hanya berkomentar di unggahan, mengeklik gambar hati dan acungan jempol, atau mengirim email, pesan singkat, foto, emoji, dan GIF yang bergerak. Komunikasi berbasis layar memang efisien, tetapi itu justru sebagian dari masalah. Komunikasi lewat layar sangat mudah, sehingga sering menggantikan perbincangan kehidupan nyata yang bernilai lebih tinggi. Tentu saja tidak setiap orang bisa mengangkat semangat kita, tetapi kita semua mengenal beberapa orang yang membuat kita berenergi dalam sebagian besar waktu ketika kita bicara dengan mereka. Berikut adalah beberapa eksperimen yang bisa kamu coba. Pertama, pikirkan satu dari orang yang membangkitkan energi itu. Kedua, cobalah sengaja menjangkaunya untuk berbincang secara nyata dengannya. Kamu bisa bicara secara langsung atau melalui telepon, tetapi harus melibatkan suaramu. 3. Sesudahnya, perhatikan tingkat energimu. Perbincangan ini bisa berupa makan bersama keluarga atau pembicaraan di telepon dengan kakakmu. Mungkin dengan seorang teman lama atau seorang yang baru saja kamu kenal. Waktu dan tempat tidaklah menjadi masalah selama kamu menggunakan suaramu. Bahkan, meski hanya seminggu sekali, jangkaulah teman yang kamu kagumi, yang mengilhamimu, yang membuatmu tertawa, yang membolehkanmu menjadi diri sendiri. Meluangkan waktu bersama orang-orang yang menarik dan berenergi tinggi adalah salah satu cara terbaik, paling bisa dinikmati untuk mengisi ulang bateraimu. 82. Makan tanpa layar. Ketika kamu makan tanpa layar, kamu melakukan 3 dari 5 prinsip energi sekaligus. Lebih kecil kemungkinannya, kamu akan menjejalkan makanan tidak sehat ke dalam mulut. Lebih besar kemungkinannya
untuk melakukan perbincangan tatap muka yang membangkitkan energi dan menciptakan ruang untuk beristirahat dari kesibukan otak yang terus-menerus. Ini terjadi sambil melakukan sesuatu yang memang seharusnya kamu lakukan. Tidur di gua. 83. Jadikan kamar tidur sebagai kamar tidur. Bagi Ork, jam tidur akan menandai akhir sebuah proses berjam untuk menyingkirkan rangsangan mental secara bertahap dan beralih ke tidur. Ketika kamu melihat media sosial, email, atau berita sebelum tidur, kamu menyabotase proses ini. Alih-alih menenangkan, kamu malah menggugah otakmu. Email yang menjengkelkan, berita yang menyedihkan akan bisa membuat benak berlomba dan membuatmu tetap siaga selama berjam-jam. Jika kamu ingin memperbaiki tidurmu, keluarkan telepon dari kamar tidur sepanjang waktu dan jangan berhenti di sini. Singkirkan semua perangkat elektronik dan ubah kamar tidur menjadi tempat hening yang sesungguhnya untuk tidur. Tidak ada televisi, tidak ada iPad, tidak ada buku elektronik. Dengan kata lain, jadikan kamar tidurmu sebagai kamar tidur. Televisi menghadirkan tantangan tersendiri. Televisi di kamar tidur menawarkan jalan mulus yang sangat menggoda. Kamu tidak harus melakukan apapun untuk terhibur. Dialah yang melakukan segalanya. Televisi sangat berbahaya karena waktu yang dihabiskan. Kamu kehilangan waktu tidur ketika kamu menonton, dan kamu terus kehilangan waktu tidur setelah kamu mematikannya. Karena harus menunggu otak yang telah terstimulasi untuk beralih ke setelan tidur. Membaca di tempat tidur adalah alternatif yang bagus. Tetapi yang terbaik adalah buku atau majalah kertas. Buku elektronik juga lumayan karena tidak dijejali oleh aplikasi distraksi lain. Tetapi pastikan kamu meredupkan cahaya latarnya yang putih terang itu. Mungkin sulit untuk meniadakan perangkat elektronik dari kamar tidur. Setiap akan lebih mudah untuk mengganti lingkunganmu dibandingkan dengan mengandalkan kekuatan, kemauan untuk mengubah perilaku. Lakukan saja satu kali dan jadikan permanen. Pindahkan televisi, cabut kabel pengisi baterai telepon dan pindahkan keluar. Mungkin ada satu alat yang perlu kamu simpan di kamar tidur, yaitu jam alarm. Pilihlah model yang sederhana dengan layar yang tidak terlalu terang. Bila mungkin, tempatkan jam alarm itu di atas meja laci atau rak di seberang ruang. Ini akan menjauhkan cahaya dari mata dan membantumu membangun. Ketika alarm berbunyi, kamu tidak punya pilihan lain kecuali bangun dari tempat tidur, meregangkan tungkai kaki dan mematikan alarm. Menurut kami, itulah cara yang lebih baik untuk memulai hari dibandingkan dengan bergumul dengan ponsel cerdasmu. 84. Palsukan terbenamnya matahari. Ketika melihat cahaya terang, otak kita berpikir sudah pagi. Waktunya untuk bangun. Ini adalah sebuah sistem otomatis purba. Bagi Ork, sistem ini bekerja dengan baik. Ia tertidur ketika hari gelap dan terbangun ketika matahari terbit. Siklus alami harian membantu mengatur tidur dan energinya. Tetapi, untuk manusia modern, ini menghadirkan masalah. Dengan layar monitor dan bola lampu, kita meniru cahaya siang sampai saat kita naik ke tempat tidur. Seakan-akan kita memberitahu otak, ini siang dan ini siang. Wah, ini malam, cepat tidur. Tidak mengherankan jika kita sudah tertidur. Kami bukan orang pertama yang mengetengahkan masalah ini. Selama bertahun-tahun, orang telah mengatakan bahwa kamu harus menghindari menatap telepon atau laptop di tempat tidur. Itu nasihat yang bagus, tetapi tidak cukup. Ketika John sedang berusaha untuk menjadi manusia pagi, ia menemukan bahwa ia membutuhkan strategi yang lebih besar. Ia perlu memalsukan matahari terbenam. Beginilah caranya. Pertama,
Dimulai ketika kamu makan malam atau beberapa jam sebelum jam tidur idealmu. Redupkan lampu di rumah. Matikan cahaya terang di atas kepala. Gunakan saja lampu meja atau lampu tepi yang redup. Untuk bonus, nyalakan lilin di meja makan. Kedua, atur telepon, komputer maupun TV di setelan malam. Fitur ini menggeser warna layar dari biru ke merah dan jingga. Alih-alih menatap langit terang, kamu akan merasa seperti duduk di sekitar api unggun. Ketiga, ketika kamu naik ke tempat tidur, singkirkan semua perangkat elektronik dari kamar. 4. Jika sinar matahari atau lampu jalan masih menyusup ke dalam kamar tidurmu, coba kenakan penutup mata sederhana. Ya, kamu akan merasa dan tampak konyol, tetapi itu memang ampuh. Jika kamu sering merasa lemas atau rendah energi di pagi hari, coba juga palsukan matahari terbit. Belakangan, lampu otomatis peniru matahari terbit menjadi semakin kecil dan murah. Berkat meningkatnya teknologi LED dan pasar yang sehat bagi orang yang tidak menyukai pagi musim dingin. Gagasannya sederhana. Sebelum alarm berbunyi, cahaya terang menyala secara bertahap, meniru saat terbitnya matahari yang menyiasati otak kamu untuk bangun. Jika kamu menggabungkan itu dengan meredupkan lampu saat sore menjelang malam, rasanya akan sangat mirip dengan tinggal di gua. 85. Sisipkan tidur siang sejenak. Tidur siang sejenak membuat kamu lebih cerdas. Serius, banyak kajian yang menunjukkan bahwa tidur siang sejenak meningkatkan kesiagaan dan kinerja kognitif di sore hari. Sebagaimana biasa, kami sendiri telah menguji ilmu pengetahuan ini. Kamu bahkan tidak harus tertidur. Sekedar berbaring dan beristirahat selama 10-20 menit bisa menjadi cara yang sangat bagus untuk mengisi ulang bateraimu. Memang sulit untuk tidur siang sejenak jika kamu bekerja di kantor. Bahkan, di kantor yang memiliki tempat khusus untuk tidur sejenak, sebagian besar orang tidak merasa punya waktu untuk tidur sejenak dan, jujur saja, terlepas dari ada atau tidaknya tempat seperti itu di kantormu, tidur di tempat kerja tetap terasa canggung. Jika kamu tidak bisa tidur di tempat kerja, pertimbangkan untuk tidur sejenak di rumah. Bahkan jika kamu hanya tidur siang sejenak di akhir pekan, kamu tetap akan mendapatkan manfaatnya. 86. Jangan menciptakan jet lag untuk diri sendiri. Terkadang, terlepas dari upaya terbaik yang telah kita lakukan, kita masih kekurangan tidur. Kita mengalami minggu yang sibuk, penerbangan di jam yang kacau, atau stres dan kecemasan membuat kita tetap terbangun pada malam hari. Kita menemukan diri kita mengalami perasaan terlalu letih yang sudah sangat kita kenal. Kami sedang membicarakan kesulitan tidur kami dengan teman kami, Kristen Brilliant, salah satu orang yang paling ambisius dan produktif yang kami kenal. Selain pekerjaan siangnya sebagai produser desain di Google, ia adalah pemilik truk yang menjual makanan dan pembimbing untuk segala jenis wirausahawan dan profesional muda. Memang sangat menggoda untuk mengimbangi kurangnya tidur dengan bangun siang, kata Kristen. Masalahnya itu tidak mempan. Ia memberitahu pada dasarnya, bangun siang pada akhir pekan menciptakan jet lag untuk diri sendiri. Itu mengacaukan jam internalmu dan membuatmu lebih sulit lagi bangkit dari kekurangan tidur sebelumnya. Jadi, seperti yang akan kamu lakukan ketika berpergian ke zona waktu yang berbeda, ia menganjurkan kamu untuk menolak godaan tidur berlebihan dan berusaha sebisa mungkin menepati jadwal yang biasa. Utang tidur memang nyata dan itu kabar buruk bagi kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuanmu untuk fokus. 1 kali tidur sampai setengah hari pada hari Sabtu, walau terasa sangat menyenangkan, tidak akan membayar utangmu. Sebaiknya,
Kamu mencicil utangmu dengan menggunakan taktik-taktik di bab ini untuk membantumu tidur dengan baik setiap hari. Jadi, agar bateraimu tetap penuh, tetap pasang alarm pada jam yang sama setiap hari. Terlepas dari apakah itu hari kerja, akhir pekan, atau hari libur. Kami mempunyai satu catatan lagi tentang membangun energi. Jika kamu sedang berada di titik kehidupan ketika tanggung jawab utamamu adalah merawat orang lain, apakah itu anak kecil, pasangan, teman, atau orang tua, banyak dari taktik ini yang akan tampak seperti pemanjaan diri dan mungkin tidak praktis. Bila demikian, kami ingin menganjurkan sebuah taktik khusus yang dirancang untuk memberi izin kepadamu untuk merawat diri sendiri. 86. Kenakan masker oksigenmu terlebih dulu. Ketika istri Jack mengandung anak pertama, mereka mengikuti kursus untuk orang tua baru. Gurunya menawarkan sepotong nasihat yang sangat bagus. Kenakan masker oksigenmu terlebih dulu. Di pesawat udara, mereka memberitahu agar kamu mengenakan masker oksigenmu terlebih dulu sebelum menolong penumpang lain. Alasannya, jika tekanan udara di dalam kabin menurun, semua orang membutuhkan oksigen. Tetapi jika kamu pingsan selagi berusaha menolong orang, nah, itu tidak ada gunanya, bukan? Mungkin heroik, tetapi tidak bijak. Bayi yang baru lahir mirip dengan hilangnya tekanan di kabin. Jika kamu tidak merawat diri sendiri, kamu tidak bisa menjadi perawat yang baik. Itu berarti kamu perlu memaksimalkan energi dengan makan sebaik mungkin dan memanfaatkan saat tidur yang bisa kamu dapatkan dengan sebaik-baiknya. Kamu harus menemukan cara untuk mendapatkan rehat kecil dan memelihara kewarasanmu. Dengan kata lain, kamu harus mengenakan masker oksigenmu terlebih dulu. Bahkan, jika kamu sedang merawat seseorang yang bukan bayi, nasihat ini tetap penting untuk diingat. Kebutuhan sehari-hari dari orang lain, terutama seseorang yang kamu cintai, bisa menghabiskan banyak energi emosional dan fisik. Sekali lagi, kami tahu bahwa gagasan mencoba beberapa taktik ini, pergi berjalan kaki, mengambil waktu hening seorang diri, atau berolahraga, bisa terdengar egois. Tetapi ingatlah, semua taktik di bagian ini dimaksudkan untuk memberi energi kepadamu guna mengerjakan hal-hal yang penting. Jika kamu sedang merawat orang yang kamu cintai, adakah yang lebih penting dari itu? Renungan. Selamat datang ke langkah keempat dan terakhir dari meluangkan waktu. Di bagian renungan, kamu akan menggunakan sedikit ilmu pengetahuan untuk menyelaraskan sistemnya dengan kebutuhanmu, kebiasaan, gaya hidup, pilihan, dan bahkan tubuh unikmu. Selaraskan hari-harimu dengan metode ilmiah. Jangan khawatir, ilmu itu sederhana. Memang, beberapa ilmu, akselerator partikel, astrofisika, torpedo poton, bisa sedikit rumit. Tetapi, metode ilmiah itu sendiri sederhana saja. Pertama, mengamati apa yang sedang terjadi. Kedua, menebak mengapa segalanya terjadi seperti itu. Ketiga, bereksperimen untuk menguji hipotesis. Keempat, mengukur hasil dan memutuskan apakah kamu benar. Hanya itu, pengetahuan ilmiah di balik segala sesuatu, mulai dari pelumas WD-40 sampai teleskop Hubble, datang dari keempat langkah itu. Meluangkan waktu juga menggunakan metode ilmiah. Segala sesuatu di buku ini didasarkan pada pengamatan kami tentang dunia modern dan tebakan kami tentang mengapa hal yang buruk terjadi pada waktu dan perhatian kita. Mungkin kamu bisa menyimpulkan meluangkan waktu ke dalam 3 hipotesis. Hipotesis sorotan. Jika kamu menetapkan satu niat tunggal di awal setiap hari, kami duga kamu akan lebih puas, senang, dan efektif. Hipotesis laser. Jika kamu menciptakan rintangan di sekeliling iring-iringan karena sibuk dan kolam tak berujung,
kami duga kamu akan memfokuskan perhatianmu seperti sinar laser. Hipotesis energi. Jika kamu hidup dalam mirip dengan manusia bersejarah, kami duga kamu akan meningkatkan energi mental dan fisikmu. Taktik di buku ini adalah 87 eksperimen untuk menguji ketiga hipotesis ini. Kami telah mencobanya sendiri, tetapi hanya kamu yang bisa mengujinya pada dirimu. Untuk itu, kamu membutuhkan metode ilmiah. Kamu perlu mengukur data, bukan di dalam kajian mahasiswa universitas atau di laboratorium steril, tetapi di kehidupanmu sendiri sehari-hari. Ukuran sampelmu adalah satu dan hasilmu adalah satu-satunya hasil yang benar-benar penting. Jenis sains sehari-hari inilah yang kami sebut renungan. Buat catatan untuk melacak hasil. Mengumpulkan data sangatlah mudah. Setiap hari kamu akan merenungkan apakah kamu sudah meluangkan waktu untuk sorotanmu dan seberapa baik kamu bisa fokus pada sorotan itu. Kamu akan mencatat berapa banyak energi yang kamu miliki. Kamu akan mengkaji ulang taktik yang telah kamu gunakan, mencatat beberapa pengamatan tentang mana yang mempan dan mana yang tidak mempan. Merencanakan taktik mana yang akan kamu coba esok hari. Saat kamu bereksperimen dengan sistem meluangkan waktu ini, penting untuk diingat bahwa beberapa taktik akan langsung mempan, tetapi beberapa lainnya mungkin memerlukan kesabaran dan ketekunan. Terkadang, kamu perlu coba-coba untuk menyelaraskan sebuah taktik ke dalam hidupmu. Jika pada mulanya kamu gagal, jangan bersikap keras kepada diri sendiri. Berilah waktu dan gunakan catatan untuk melacak dan menyesuaikan pendekatanmu. Ingatlah bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan. Ini adalah soal membangun untuk melakukan semua taktik atau bahkan melakukan beberapa taktik saja sepanjang waktu. Kamu akan mengalami hari-hari dan minggu di mana eksperimenmu kurang berhasil dan itu tidak masalah. Kamu bisa kapan saja memulai kembali sedikit mungkin sesuai dengan kehidupanmu. Tujuan utama dari catatan ini adalah mengukur hasil eksperimenmu. Tetapi kamu juga akan memperhatikan bahwa kami menyisipkan pertanyaan tentang syukur. Selama ribuan tahun, ritual syukur selalu muncul di berbagai budaya. Ritual syukur penting bagi Buddhisme dan Stoikisme. Ritual syukur ada di kitab suci. Ritual syukur adalah bagian dari upacara minum teh Jepang dan tentu saja landasan dari hari raya Thanksgiving. Tetapi terlepas dari sejarah panjangnya, kami menyisipkan syukur untuk satu alasan yang sangat sederhana. Kami ingin membiasakan hasil-hasilmu. Mengubah pengaturan dasar tidaklah selalu mudah. Jadi, akan membantu jika kita menoleh kembali ke hari kita dengan mengenakan kacamata syukur. Sering kamu menemukan bahwa jika banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu, kerja kerasmu dalam meluangkan waktu masih terbayarkan dengan satu momen yang kamu syukuri. Ketika itu terjadi, perasaan syukur menjadi dorongan yang sangat kuat untuk melakukan kembali langkah-langkah itu esok hari. Kamu akan menemukan lembar catatan yang kosong di akhir buku ini. Silahkan membuat fotokopinya untuk kunjungi Make Time Book untuk mendapatkan lembar PDF dan berbagai format digital serta kertas. Tentu saja kamu bisa sekedar menjawab pertanyaan itu di kertas kosong atau buku catatan biasa. Kami juga menganjurkan kamu memasang pengingat di ponsel cerdasmu untuk menguatkan kebiasaan. Meluangkan waktu yang baru ini akan sesederhanakan mengatakan, "Hai Siri, setiap malam jam 9 malam, ingatkan aku untuk mencatat hariku." Merenungkan hari mungkin bisa menjadi kebiasaan yang permanen. Tetapi, bahkan jika kamu hanya melakukannya selama 2 minggu pertama, itu tidak masalah.
Catatan ini tidak boleh terasa seperti kewajiban di dalam hidup. Ini hanyalah cara untuk mengenal diri sendiri dan menyelaraskan sistem meluangkan waktu agar bekerja sebaik mungkin bagimu. Pergeseran kecil menciptakan hasil yang besar. Di awal buku ini, kami mengajukan hal yang kedengarannya gila. Kami telah mengatakan bahwa mungkin saja untuk melambatkan arus ketergesaan dari kehidupan modern, merasa tidak terlalu sibuk, dan lebih menikmati hari-harimu. Sekarang, karena kita telah membahas seluruh langkahnya, tiba saatnya untuk mengamati kembali semua itu. Bisakah kamu benar-benar meluangkan waktu setiap hari? Kami akui, kami tidak punya tombol riset ajaib untuk hidupmu. Jika kamu harus menjawab 500 email pada hari ini, kamu belum tentu bisa bebas dari email esok hari. Jika jadwalmu sangat penuh minggu ini, mungkin minggu depan juga akan tetap penuh. Kami tidak bisa menghapus kalendermu atau membekukan kontak masukmu. Namun, kamu tidak memerlukan perubahan yang radikal seperti itu. Ada sebuah prinsip yang tidak kasat mata di balik meluangkan waktu. Kamu sudah dekat. Pergeseran kecil bisa menempatkanmu di belakang kemudi. Jika kamu mengurangi beberapa distraksi, sedikit saja meningkatkan energi fisik dan mental. Memfokuskan perhatian pada satu titik terang, hari yang menyebalkan bisa beralih menjadi hari yang luar biasa. Tidak diperlukan satu kalender yang kosong, hanya 60-90 menit perhatian pada sesuatu yang khusus. Tujuannya adalah meluangkan waktu untuk apa yang penting, menemukan lebih banyak keseimbangan, dan sedikit lebih menikmati hari ini. Mulailah suatu hari nanti sejak hari ini. Kami berdua telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Silicon Valley, di mana salah satu istilah bisnis favoritnya adalah pivot. Dalam konteks perusahaan startup, pivot adalah kondisi ketika sebuah perusahaan mulai melakukan satu hal, tetapi kemudian menyadari bahwa gagasan lain yang terkait ternyata lebih menjanjikan. Jika mereka memiliki cukup kepercayaan diri, mereka akan pivot ke arah yang baru. Beberapa dari pivot perusahaan startup ini luar biasa sukses. Sebuah aplikasi belanja bernama Tote telah berpivot dan menjadi Pinterest. Suatu perusahaan podcast bernama Odeo telah berpivot dan menjadi Twitter. Sebuah aplikasi bernama Bourbon untuk memesan tempat di restoran dan bar telah berpivot dan menjadi Instagram. Dan sebuah perusahaan yang membuat sistem operasi untuk kamera telah berpivot dan menjadi Android. Sekali kamu telah percaya diri dengan alat-alat dan taktik meluangkan waktu, mungkin kamu akan siap untuk melakukan pivotmu sendiri. Ketika kamu telah lebih menyadari prioritas selalu memilih sorotan dan meningkatkan fokus melalui setelan laser, mungkin kamu menemukan kemunculan kekuatan dan minatmu, dan juga membangun kepercayaan diri untuk mengikutinya dan melihat kemana mereka mengarahkanmu. Itulah yang terjadi pada kami berdua. Di sebagian besar karir kami terlalu terdistraksi, kacau, sibuk, dan lelah untuk meluangkan waktu demi hal-hal yang paling kami pedulikan. Awalnya, meluangkan waktu membantu kami untuk menemukan kendali. Dengan berjalannya waktu, meluangkan waktu membantu kami memulai proyek-proyek suatu hari nanti yang telah kami tunda selama bertahun-tahun dan mungkin akan tertunda untuk selamanya. Ketika kamu bertindak untuk menetapkan prioritas terpentingmu sendiri, kehidupan sehari-hari menjadi berubah. Mungkin kamu akan menemukan kompas internalmu benar-benar selaras dengan pekerjaanmu saat ini, dan dengan begitu kini kamu akan lebih mampu mengenali dan mengambil peluang-peluang terpenting. Meluangkan waktu bisa menyediakan dorongan jangka panjang yang langgeng untuk karirmu.
Hobi dan proyek sampingan yang telah diperkuat dengan meluangkan waktu bisa menjadi pelengkap yang sempurna. Tidak menutup kemungkinan proyek sampingan itu secara bertahap mendapatkan nyawanya sendiri. Mungkin muncul jalan yang baru dan tak terduga. Mungkin kamu menemukan dirimu siap untuk mengikuti jalan itu dan melihat kemana jalan itu akan membawamu. Agar menjadi jelas, kami tidak menyarankan kamu untuk berhenti dari pekerjaan dan berlayar keliling dunia. Kami harus menekankan bahwa kami tidak mengatakan bahwa kami mengetahui segalanya dan segala sesuatu sudah beres. Kami terus menyeimbangkan kembali prioritas kami dan kecil kemungkinannya bahwa apa yang kami lakukan sekarang ini adalah apa yang akan kami lakukan 2, 5, atau 10 tahun dari sekarang. Pada saat kamu membaca ini, mungkin kamu sudah berubah arah lagi dan itu tidak menjadi masalah. Selama kami meluangkan waktu untuk apa yang penting bagi kami, artinya sistem meluangkan waktu ini ampuh dan mempan. Terlepas dari apakah tujuan kita adalah menemukan lebih banyak keseimbangan dalam hidup, menumbuhkan karir yang ada sekarang ini, atau bahkan berpivot ke karir baru. Kami meramalkan bahwa sistem meluangkan waktu ini akan menciptakan lebih banyak waktu dan perhatian untuk gairah kita. Seperti yang dikatakan oleh Howard Thurman, dunia membutuhkan orang-orang yang memiliki gairah hidup.